wabarakatuh. Kami dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang, jurusan Gizi. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurrahma dan rekan saya Fadila Nursakinah. Kami dari Instalasi Gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana sih tips berpuasa untuk lansia. Seperti yang kita ketahui, lansia itu sama halnya dengan ibu hamil dan ibu menyusui. Namun, bagaimana sih tips berpuasa untuk lansia tersebut? Nah, lansia diperbolehkan berpuasa ketika dan sanggup untuk menyanggupinya. Namun, tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan jika lansia tidak sanggup untuk melakukannya. Terlebih lagi ketika lansia memiliki riwayat penyakit terlebih dahulu, seperti contohnya riwayat penyakit jantung, DM, dan lain sebagainya. Tapi, ketika lansia ingin menyanggupi atau mengikuti puasa di bulan suci Ramadan ini, saya sebagai mahasiswa gizi, ada beberapa tips penting nih untuk lansia agar tubuhnya kembali tetap sehat. Sini saya memiliki poster, yaitu tips sehat saat puasa untuk lansia. Yang pertama, itu ada konsumsi makanan bergizi. Seperti kita tahu, apa sih makanan bergizi itu? Terlebih lagi, makanan bergizi itu terdiri dari 5 pokok makanan, yang diantaranya karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Nah, konsumsi makanan bergizi ini itu sendiri harus dicukupi kebutuhannya pada saat sahur dan berbuka puasa, agar kebutuhan lansia itu terpenuhi pada kebutuhan seharinya. Nah, konsumsi makanan ini tidak boleh terlewatkan. Yang selanjutnya itu ada perbanyak air putih. Diartikan perbanyak minum air putih ini menurut Kemenkes dalam satu hari itu kategorikan harus tergolongkan 2 liter per harinya. Nah, yang ketiga itu ada olahraga ringan. Yang diartikan olahraga ringan ini untuk lansia diantaranya ada senam lansia, ada jalan santai, bahkan jalan sehat pun bisa dilakukan lansia yang tidak memberatkan lansia untuk beraktivitas. Nah, yang selanjutnya ada perbanyak istirahat dan ibadah. Perbanyak istirahat ini diharuskan lansia. Kenapa? Karena ketika lansia memiliki aktivitas ringan, lansia juga harus diseimbangkan dengan perbanyak istirahat. Di antaranya ya istirahat yang cukup. Lalu ada ibadah. Mengingat di bulan suci ini, kita harus beribadah karena untuk mencari rahmat juga agar keseharian kita dilancarkan. Namun selanjutnya itu ada cek kesehatan, konsumsi obat rutin. Yang diantaranya itu ada cek kesehatan. Sebagai lansia harus dicek kesehatan. Kenapa? Untuk mengetahui kesehatan bagaimana, perkembangan motoriknya gimana, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus, konsumsi obat rutin ini ketika lansia memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti halnya yang saya katakan tadi, memiliki penyakit tahunan, DM, jantung, dan lain sebagainya itu, lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi obat rutin pada saat sahur dan berbuka puasa, karena takut terjadinya kompleksitas penyakit lainnya. Namun, konsumsi obat rutin ini harus dari resep dokter. Nah, yang tips sehat saat puasa untuk lansia itu dikategorikan semuanya saat berbuka puasa ataupun sahur. Nah, untuk konsumsi makanan bergizi ini, diet lansia itu sangat dianjurkan untuk rendah lemak, rendah garam, dan rendah gula untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada penyakit lansia. Menurut kakak nih kak, apa sih kak tips untuk makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada saat berbuka puasa? Nah, ada nih tips buat lansia pada saat buka puasa, makanan yang dianjurkan dan juga yang tidak dianjurkan. Jadi yang pertama itu, makanan yang tinggi karbohidrat dan juga lemak. Kenapa tuh kak? Nah, karena tinggi karbohidrat dan juga lemak dapat memperhambat pencernaan pada tubuh dan juga penyerapan dalam tubuh. Menurut kakak nih kak, kan saya pada umumnya tuh ya, lansia sering mengkonsumsi kurma pada saat berbuka puasa. Menurut kakak tuh gimana ya kak? Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi buat lansia di sini biasanya sering banget kan konsumsi yang namanya kurma. Nah, boleh nggak sih konsumsi kurma itu? Jawabannya boleh, karena konsumsi buah kurma itu mengandung karbohidrat yang murni, tetapi tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Dan juga untuk penyakit lain juga dibatasi, karena kurma itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Itu. Oke, menurut kakak nih kak, apakah ada buah yang sangat dianjurkan untuk lansia? Nah, ada nih buah yang dianjurkan untuk lansia, yaitu buah pisang. Nah, kenapa buah pisang? Karena buah pisang mengandung magnesium, kalium, dan juga kalsium. Maka, zat gizi tersebut dapat membantu pencernaan pada lansia dengan sangat baik.
Oke, kalau menurut saya sih Kak, saya ada masukan nih sedikit. Kayaknya kalau tinggi kalsium juga nih, menurut Kakak nih Kak, apa sih Kak tips untuk makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada saat berbuka puasa? Nah, ada nih tips buat lansia pada saat buka puasa, makanan yang dianjurkan dan juga yang tidak dianjurkan. Jadi yang pertama itu, makanan yang tinggi karbohidrat dan juga lemak. Kenapa tuh Kak? Karena makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak itu dapat memperlambat penyerapan pada tubuh dan juga Kenapa tuh Kak? Nah, karena tinggi karbohidrat dan juga tinggi lemak dapat memperhambat pencernaan pada tubuh dan juga penyerapan dalam tubuh. Menurut Kakak nih Kak, kan saya pada umumnya tuh ya, lansia sering mengkonsumsi kurma pada saat berbuka puasa. Menurut Kakak tuh gimana ya Kak, pendapat Kakak mengenai lansia yang sering mengkonsumsi kurma? Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi buat lansia di sini biasanya sering banget kan konsumsi yang namanya kurma. Nah, boleh nggak sih konsumsi kurma itu? Jawabannya boleh, karena konsumsi buah kurma itu mengandung karbohidrat yang murni, tetapi tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Dan juga untuk penyakit lain juga dibatasi, karena kurma itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Itu. Oke, menurut Kakak nih Kak, apakah ada buah yang sangat dianjurkan untuk lansia? Nah, ada nih buah yang dianjurkan untuk lansia, yaitu buah pisang. Nah, kenapa buah pisang? Karena buah pisang mengandung magnesium, kalium, dan juga kalsium. Maka, zat gizi tersebut dapat membantu pencernaan pada lansia dengan sangat baik. Oke, kalau menurut saya sih Kak, saya ada masukan nih sedikit. Kayaknya kalau tinggi kalsium juga nih, kayaknya ada susu ya, bener ya? Ya, bener banget. Buat lansia juga diwajibkan untuk konsumsi susu, karena susu itu mengandung kalsium yang tinggi. Kalsium yang tinggi, betul banget. Tapi sangat dianjurkan nih untuk lansia mengkonsumsi yang low fat atau rendah lemaknya. Dan juga gulanya dilihat lagi komposisinya. Kalau bisa yang rendah juga gula, agar lemak jenuhnya tidak berkurang dan dikonsumsi lemak yang tidak jenuh atau lemak baik yang seperti familiar yang dikenal orang. Wah, bener banget nih Kak. Bagus juga nih tipsnya. Terus kira-kira Kakak tahu nggak sih makanan apa aja yang tidak dianjurkan? Oke, makanan yang tidak dianjurkan itu menurut saya sih gorengan kali ya. Oke, iya sih benar gorengan. Ya, karena gorengan itu kan mengandung lemak yang jahat. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi banyak makan gorengan, yang pastinya untuk penderita kayak misalkan hipertensi, terus juga penyakit jantung koroner, itu kan bisa menambah tekanan darahnya menjadi lebih tinggi di atas nilai normal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, lemak jahat itu adalah lemak jenuh. Nah, lemak yang tidak jahat itu lemak tidak jenuh. Nah, seperti yang familiar, lemak tidak jenuh itu biasanya tergolong dari lemak yang berdasarkan dari makanan-makanan itu sendiri. Contohnya kayak kacang mete, kacang kedelai, dan kacang-kacangan. Atau bahkan buah nih, ada buah yang mengandung lemak tidak jenuh. Di antaranya ada buah avocado atau alpukat yang biasa kita dengar sehari-hari. Nah, ada lagi nggak sih Kak tips untuk lansia, makanan yang tidak dianjurkan? Sebetulnya kalau untuk makanan yang tidak dianjurkan itu banyak banget ya, terutama tadi goreng-gorengan yang udah kita bahas. Tapi ada satu lagi nih, minuman yang biasanya nggak kalah penting dikonsumsi sama lansia. Karena biasanya lansia itu masih suka mengkonsumsi es. Bener nggak sih? Bener minum banget, iya. Ya, terus lagi minum esnya itu biasanya dari bubuk yang bukan bubuk murni. Seperti kayak misalkan jus buah itu kan biasanya ada yang kemasan saset itu dalam bentuk sari gulanya gitu, ya. Yang ada tambahan gula gitu ya, kayak nggak murni. Lebih baik kita bikin jus buahnya dari buahnya itu sendiri, kayak misal jus pisang dari buah pisangnya sendiri, kemudian jus buah naga dari buah naganya itu sendiri. Mungkin itu sih Kak, kalau misalkan minum-minuman yang bisa memperhambat kerja pencernaan pada tubuh lansia. Ya sih Kak, menurut saya juga sih kayak gitu. Tidak diperbolehkan untuk lansia mengkonsumsi yang ada kandungan tambah gulanya. Sangat penting nih untuk lansia, sangat dianjurkan itu mengkonsumsi snack itu berupa buah potong. Jangan sampai ada penambahan gula atau yogurt lainnya, atau bahkan keju tuh yang tinggi kolesterol dan tinggi natriumnya. Seperti yang kita tahu, tinggi kolesterol itu adalah tinggi lemak dan tinggi natrium adalah tinggi
garam. Ya, bener banget. Berarti Ada lagi nggak Kak tips dari Kakak? mungkin untuk tipsnya itu dulu, nanti kita bisa bincang-bincang lagi Iya. lebih dalam karena sebetulnya kalau misalkan mau dijabarin nih Luas ya, Kak, ya? Iya, bener banget. Karena untuk makanan yang tidak dianjurkan, yang dianjurkan itu Banyak apalagi banget itu juga. sangat penting ya buat Benar tubuh banget, kita. Iya. Mungkin itu aja sih Kak tipsnya. Sekian informasi yang dapat kami berikan, itulah seputar tips and trik berpuasa untuk lansia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.